Pendidikan yang baik bisa menghasilkan sumber daya manusia yang tepat untuk kemajuan negara. Tentu saja ini terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang selama ini hanya didasarkan dengan nilai. Masih hangat di telinga kita jika sistem penerimaan seperti SNMPTN hanya berorientasi dengan nilai. Lalu, bagaimana dengan orang yang memiliki bakat tersendiri? Ini selaras dengan alasan saya selaku pembicara satu tim afirmasi sangat setuju dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan tanpa hasil nilai atau tes akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilis Widianti dari SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi. Terkait dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan bukan pada hasil nilai atau tes akademik, saya sangat setuju. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang sangat saya hargai, di sini ada beberapa hal yang akan saya jabarkan terlebih dahulu. Yang pertama, sistem penerimaan mahasiswa baru. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang saya hargai, seperti kita tahu, para peserta didik yang dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas dan berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan akan melewati tahap penerimaan mahasiswa baru. Di negara kita sendiri ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah SNMPTN. Juga ada yang disebut dengan SBMPTN. Yang kedua adalah tes talenta bawaan. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang saya hargai, sesuai dengan informasi yang telah kita dapat, tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Yang ketiga, nilai. Menurut Anthony Giddens tahun 1995, nilai adalah gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Yang terakhir adalah tes akademik. Tes yang mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektualnya. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang mengapa penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada tes talenta bawaan. Setiap manusia terlahir dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dengan adanya penerimaan mahasiswa baru menurut pada tes talenta bawaan, kita menjadi memiliki ruang yang pas bagi setiap orang yang ingin menggali ilmu tanpa dibedakan oleh hasil akademiknya. Dewan juri yang terhormat, status quo saat ini adalah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan penting untuk dilakukan. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang sangat saya hargai, tujuan dengan adanya sistem penerimaan mahasiswa baru menurut tes talenta bawaan adalah untuk memberikan tempat dan sarana belajar yang pas bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan talenta yang dimiliki. Berikut akan saya jelaskan argumen-argumen saya. Yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menggambarkan potensi dirinya. Kita ambil contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu Steven Spielberg, seorang sutradara peraih penghargaan internasional, pernah 2 kali ditolak universitas ternama, yaitu University of South California School of Cinematic Arts karena nilai akademiknya. Walau begitu, penolakannya itu tidak menghalangi jiwa seni yang dimilikinya. Saat ini terbukti dia menjadi seorang sutradara yang begitu terkenal dan berkompeten. Yang kedua, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Mosi ini sudah sesuai dengan semboyan Bapak Pendidikan kita, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadya Bangunkarso, Tutwuri Hadayani. Ini berarti di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini sesuai karena dengan memberikan tempat bagi semua mahasiswa sesuai bidangnya, itu juga berarti kita ikut andil menetapkan SDM yang bermutu. Kita ambil satu contoh lagi. Tentu saja kita tahu seorang yang bernama Ibu Susi Pujiastuti, seseorang yang begitu berkompeten dengan
setelah memilih berhenti sekolah sebelum lulus sekolah menengah atas, ia dengan talentanya memulai usaha sebagai pedagang pakaian. Berkat keuletannya dan talenta yang dimilikannya, ia sekarang mampu memiliki bisnis penerbangan. Bukankah itu keren? Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan mekanisme dari mosi kita. Yang pertama, tentu saja dengan pengadaan tes talenta bawaan. Setiap orang diperbolehkan mengikuti tes sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan kemauannya. Yang kedua, setiap manusia begitu beragam. Untuk mengurangi banyaknya bidang-bidang dalam talenta, kita bisa mengefisiensi waktu dan juga tenaga dengan mengelompokkannya sesuai bidangnya, bidang olahraga, bidang seni, atau yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, orang yang sudah diterima bisa mendapatkan pengakuan dari universitasnya tentang bakat yang sudah diperdalamnya agar memudahkan dalam penerimaan di dunia pekerjaan. Yang terakhir adalah dengan adanya mosi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah sosial saat ini. Salah satunya adalah banyaknya peserta didik yang berpikir jika berkuliah tidak terlalu penting dilakukan karena sulitnya menembus pendaftaran untuk kuliah. Kita juga pasti masih mengingat saat senam PTN terjadi tahun 2021, dari 55.000 orang yang mendaftar hanya diterima 1.000-an orang. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak terima? Bagaimana dengan 4.000 yang lainnya? Apakah mereka mengikuti SBMPTN? Apakah mereka mengikuti jalur yang lain untuk memasuki universitas? Belum tentu. Bisa saja mereka menyerah karena kekurangan biaya atau karena tidak adanya minat dari diri mereka sendiri. Dengan adanya tes talenta bawaan, diharapkan semua peserta didik bisa menduduki bangku kuliah sesuai dengan talentanya. Selain itu, mosi ini juga bisa untuk memajukan bangsa. Mengapa demikian? Karena saat ini SDM yang berkompeten begitu dibutuhkan. Menurut B.J. Habibie, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Contoh saja negara Jerman yang berdiri tegak karena tidak bergantung pada harga komoditas, melainkan mengandalkan SDM-nya. Baik Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut John Fanny pernah berkata, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.